Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan akan janji-janji Tuhan, dan terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena kita percaya kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dasarnya adalah iman. Dari mana timbul iman? Karena pendengaran akan firman Kristus. Karena itu saya mau pastikan buat setiap kita dimanapun saudara berada, kita perlu firman Tuhan. Karena ketika kita perlu firman Tuhan, maka kita percaya firman Tuhan itulah yang membersihkan hidup kita. Ketika kita memerlukan firman Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan firman-Nya, maka Tuhan yang akan memuaskan kita. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kita back to Bible, kembali kepada firman. Sehingga firman itu yang akan menguatkan setiap langkah kita. Firman itu yang akan memampukan setiap kita untuk menghadapi badai hidup setiap kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Kami berterima kasih karena hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya hari ini biarlah kami membuka hati kami mau menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga dimanapun umat Tuhan berada dan mendengarkan firman Tuhan ini, kami mengerti akan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran ini, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita, yakni tentang doa. Kita perlu berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang Alkitab katakan doa orang benar bukan hanya doa seorang hamba Tuhan, bukan hanya doa seorang pendeta, tapi semua orang yang berdoa. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh kematian Kristus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dosa dan dibenarkan oleh karena kematian Kristus. Kita disebut orang-orang benar. Dan apa yang terjadi ketika orang benar berdoa? Alkitab mencatat orang benar berdoa besar, sangat besar kuasanya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Yakobus pasalnya yang kelima ayat 17 dan ayat 18, firman Tuhan bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Lihat saudara, jadi yang sedang ditonjolkan di sini bukan Elianya. Kenapa? Karena Elia, Alkitab katakan, sama manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Lihat, Elia manusia biasa, hanya perbedaannya dia bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini yang harus kita lakukan. Tidak ada orang yang punya kelemahan sehingga akhirnya tidak bisa berdoa. Saudara, setiap kita diberikan kuasa untuk bisa berdoa, dan kita percaya doa ada kuasa. Kenapa? Karena jaminannya adalah kebenaran yang daripada Tuhan yang sudah kita terima. Kamu adalah orang benar dan kamu berdoa, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka ia telah sungguh-sungguh berdoa, Elia, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita mengerti akhirnya melalui firman Tuhan ini, bukan siapa yang berdoa, amin, tapi apakah dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika dia menjadi orang benar, maka dia punya kuasa dalam doa. Elia manusia biasa, sama seperti kita, Alkitab bilang, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa? Atau hanya berdoa, besok lupa,
Lusa berdoa, besoknya lagi lupa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan lihat kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat kesungguhan. Apakah kita percaya bahwa kita berdoa dan kita ada kuasa? Kalau kita percaya ada doa dalam kuasa, maka kita akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Amin. Dan setiap kita, saya percaya, punya pergumulan, punya masalah, punya salib yang harus kita pikul masing-masing. Itu sebabnya kita mau bawa dalam doa-doa kita. Kita berdoa karena kita mengerti kekuatan kita terbatas. Kita berdoa karena kita tahu kita sebagai manusia tidak bisa lepas daripada kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhan yang menolong kita. Bahkan Alkitab catat, Roh membantu kita dalam kita berdoa. Berarti, saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa. Karena kita mengerti di dalam doa ada kuasa. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa, tapi berdoa bersungguh-sungguh. Yesus pernah mengumpamakan tentang hakim yang lalim. Bagaimana ada seorang terus meminta agar kasus atau perkaranya ditolong oleh hakim yang lalim. Tapi hakim yang lalim itu bilang apa? Ya, daripada dia terus menolong kita, daripada dia terus mencari-cari, mengejar-ngejar kita, udah kita tolong aja, kita bela saja. Saudara, hakim yang lalim aja tahu dan mau menolong. Apalagi hakim yang adil, Bapa di sorga. Nah, dengan demikian Tuhan mau setiap kita terus berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa, tekun dalam doa. Sehingga akhirnya kita melihat apa yang kita doakan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa. Jangan anggap enteng atau jangan pandang enteng tentang kuasa doa. Suami-suami dengar baik, kalau istrimu ketika ribut dengan engkau, dia cuma masuk kamar dan berdoa, hati-hati. Hati-hati. Demikian pula sebaliknya, engkau istri-istri, kalau engkau lagi bertengkar dengan suami dan suamimu cuma diam, dia cuma berdoa, hati-hati saudara. Wow, itu lebih dahsyat. Bukan tangan kita lagi yang turun tangan, tapi tangan Allah kita yang turun tangan dan berperkara atas setiap pergumulan dan masalah kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo luangkan waktu untuk berdoa. Oh, saya berdoa kok pendeta, berdoa makan, saya berdoa loh. Doa sebelum tidur, doa sesudah bangun. Saudara, kita mesti punya waktu-waktu selain daripada doa makan, doa tidur. Ada waktu di mana kita harus bersyafaat. Kita berdoa buat rumah tangga kita berdoa buat anak-anak kita. Kita berdoa, kalau engkau yang belum menikah, buat pasangan hidup kita. Kita berdoa buat bangsa kita, saudara, di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa buat, kita bersyafaat lah. Kita berdoa buat hal-hal yang menurut kita perlu kita doakan. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, benarlah dan tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Setelah kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bukan hanya sekali kita berdoa, karena kita bilang bertekunlah dalam doa. Jangan jemu-jemu dalam engkau berdoa. Berarti kita harus senantiasa berdoa. Kita harus senantiasa berdoa, karena dengan berdoa kita dapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan dengan berdoa. Kita percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, dan bertekunlah di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu ketika kami berdoa maka sorga turun tangan. Ketika kami berdoa ada kuasa dalam hidup kami. Elia, manusia biasa sama seperti kami, tapi kami diingatkan dia bersungguh-sungguh berdoa maka hujan tidak turun. Dan dia berdoa pula maka turunlah hujan. Hari ini kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dan doa orang benar besar kuasanya. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini, biar setiap kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk berdoa. Dimanapun Tuhan tempatkan berada, siapapun kami, apapun latar belakang kami, berikan kami hati ya Roh Kudus, untuk senantiasa berdoa, berseru kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi penolong dan pemegang hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.